Terus apalagi sih yang kita analisa? Nah, kita bisa melihat um, distribusi data ya. Jadi sebenarnya alur dari analisa data itu sebelum kita jauh untuk bikin model, kita harus eksplorasi data dulu. Jadi seperti kita di summarize, kita lihat rata-ratanya. Nah, kalau bisa yang di summarize adalah variabel yang kita amati sebenarnya. Nah, ini, nah kemudian setelah ini kita bisa melihat yang namanya distribusi data ya. Apakah dia normal atau enggak? Melihat distribusi data ya. Nah, kita bisa ada beberapa metode ya untuk melihat distribusi data. Salah satunya contohnya kalau kita menggunakan tabulasi ya. Misalkan kita mau melihat jam kerja ya. Tab hours detail. Sebentar. Tab hours detail bukan detail apa namanya? Sum ya, sorry sorry. Sum bukan tab. Nah, ini. Nah, di sini ada informasi ada persentil yang lebih lengkap ya intinya ya. Persentil 1, 2, 3, 1%, 5% ini cara bacanya. Persentil tahu lah ya, pada ya, udah belajar statistik ya. Jadi pengen melihat di persentil 1%, oh ternyata nggak ada nilainya ya. Berarti ini kalau dilihat-lihat dia nanti agak left skewed ya, left skewed. Jadi lonjong ke kanan ya. Right skewed ya namanya. Nah, ini kita bisa lihat juga dari skewness-nya sama kurtosis. Nah, skewness itu kalau dia positif, artinya dia kalau gue gambarin skewness itu, nah jadi grafik skewness tuh kayak gini ya. Ups, ini gue nggak terbiasa nih menggunakan ini. Nah, jadi dia bisa bernilai positif atau negatif. Kalau di sini positif ya. Nah, kalau positif berarti dia nanti akan kayak gini nih. Nah, kalau negatif kebalikannya ya. Negatif. Nah, yang normal tuh apa sih? Yang normal tuh dia nilainya nol, skewness-nya ya. Yang normal tuh mendekati nol, distribusi normal. Nah, kurtosis itu apa? Nah, kurtosis ini dia normalnya adalah 3. Dia kurtosis ini nilai normalnya 3, kalau skewness ini nilai normalnya itu nol. Nah, kalau makin besar kurtosisnya, maka dia makin gemuk ya. Nah, kan kalau gini nih, 3 tuh normal gini ya. Nah, kalau dia gemuk, dia gini nih, kayak gunung banget ntar jadinya. Kalau dia kurang dari 3, dia eh, nah gitu. Nanti berarti kalau ini kita bisa lihat ya agak bagusan lah untuk yang ini karena udah mendekati 3. Nah, coba aja kita lihat ya. Nah, kita bisa lihat selain dari skewness, kurtosisnya, bisa juga lihat dari grafik ya. Nah, kita bisa lihat distribusi data dari grafik. Sini kita bisa lihat dari skewness. Patokannya itu adalah yang normal adalah mendekati nol ya. Kemudian kurtosis dia normal tuh yang 3 ya. Nah, mendekati 3. Kemudian kita bisa juga melihat dari grafik ya, dari histogram hours running aja. Nanti akan memunculkan grafik batang. Sedang loading ya. Gue matiin kamera aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini ya. Eh, kita lihat ya, di sini distribusinya. Nah, ini kenapa begini? Karena hours itu banyak yang di nol.
Nah, karena dia banyak yang di nol, banyak yang nggak kerja juga, maka dia tuh tadi ya lonjong ya. Kan dia bernilai positif tuh, makanya tadi gua gambarinnya left skewed ya, left skewed ya. Jadi berdasarkan skewness tadi, kan tadi nilainya positif tuh. Nah, positif, gua sih cara ngapalin positif di kanan, maka jadi bakal lonjongnya tuh gini. Gitu. Nah, dari histogram kita bisa juga lihat dari um, density ya. Nah, dari sini juga bisa nih. Nah, kayak gini dia tuh malah tuh. Jadi bergelombang-gelombang. Tapi intinya dia left skewed ya. Oke, itu kita mau melihat identitas dari dependen kita sebenarnya. Karena kalau kita nggak tahu karakter dependen kita, nanti kita bingung kok hasilnya nggak sesuai hipotesis ya. Oh, ternyata datanya left skewed nih gitu. Tapi jadi data itu nggak harus terdistribusi normal kok di OLS. Yang wajib terdistribusi normal adalah si errornya. Nah, kita kalau ke teori lagi tadi ya, nah ini gua review lagi teorinya. Eh di sini nggak disebutin sih, cuman intinya ada satu lagi, error tuh harus terdistribusi normal. Nah, gimana cara kita lihat distribusi normal dari error? Nah, jadi setelah kita running OLS ini, kita lihat errornya, predict error. Kita bikin variabel baru namanya error, kasih option residual untuk mengambil errornya. Dapat deh variabel baru namanya error. Nah, kita coba cek ya, dia terdistribusi normal apa enggak, si error ini. Nah, ini udah cukup terdistribusi normal ya. Em, kita cek aja coba dari sum error, details ya. Nah, di sini skewness-nya skewness-nya udah mendekati nol ya. Kurtosisnya cuman dia ya dekat dengan 3 lah. Ya cukup eh, cukup normal ya. Si apa namanya? Si errornya ini ya, sehingga masih aman dia untuk menjadi model, jadi histogramnya ya. Nah, seperti ini ya.